satu dalil pun yang menerangkan Nabi mengajarkan kita untuk maaf-maafan, tidak ada. Dalil yang sahih saling mendoakan. Taqabbalallah minna wa minkum. Tapi tradisi di masyarakat kita kalau Idul Fitri maaf-maafan. Ya Allah, maaf-maafan nggak nunggu Idul Fitri. Kita berbuat salah kapan saja, tapi Idul Fitri itu saling mendoakan. Taqabbalallah minna wa minkum. Jangan terjebak pada casing. Casingnya halal bihalal. Isinya apa? Isi halal bihalal itu isinya adalah silaturahim. Nggak ada satu dalil pun yang menerangkan Nabi mengajarkan kita untuk maaf-maafan, tidak ada. Dalil yang sahih saling mendoakan. Taqabbalallah minna wa minkum. Tapi tradisi di masyarakat kita kalau Idul Fitri maaf-maafan. Ya Allah, maaf-maafan nggak nunggu Idul Fitri. Kita berbuat salah kapan saja, tapi Idul Fitri itu saling mendoakan. Taqabbalallah minna wa minkum. Jangan terjebak pada casing. Casingnya halal bihalal. Isinya apa? Isi halal bihalal itu isinya adalah silaturahim. Maka kemurnian ikuti sunnah Nabi ini penting sekali. Allahu a'lam. Jadi tradisi khusus minta maaf, termasuk pada saat Idul Fitri pun tidak ada sebenarnya maaf lahir batin itu. Yang ada adalah para sahabat saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Maka dia masuk dalam hukum umum. Dalam hukum umum apa? Dalam kaidah akhlak, bisa masuk ke silaturahim, bisa masuk dalam bab hubungan baik antar sesama. Teknisnya bisa macam-macam, silahkan. Bisa bersalaman, bisa bertatap muka, bisa berdiskusi dalam kebaikan. Jadi masuk dalam bab umum saja. Jadi kalau disebut bid'ah, tidak. Kenapa tidak? Karena bukan masuk dalam ranah ibadah mahdhah. Satu itu. Yang kedua, dia tidak dilarang oleh Nabi SAW. Yang ketiga, dia masuk dalam konteks ibadah dalam hal yang sifatnya umum, dalam hubungan silaturahim. Karena dalam bahasa Arab nggak akan ketemu antum di kamus-kamus halal bihalal. Ada. Itu halal bihalal bahasa Arab Indonesia. Iya, memang disebut itu Indonesia yang pertama menemukan. Antum mau ke Mesir nggak ada halal bihalal. Di antara hadis Nabi-nya di At-Tirmidzi disebutkan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian saling bersalaman kecuali sebelum keduanya berpisah, dosa-dosa yang ada di antara keduanya itu akan digugurkan. Ibu punya persoalan dengan teman yang lain, ya ketemu susah, komunikasi jarang, dipaksa oleh Allah sebelum meninggal harus beres dulu. Kadang-kadang dibuat momentum sampai ketemu. Kalau sudah sampingan nggak mau selesai juga harus dibuat kemana lagi. Maka dipertemukan satu tempat tiba-tiba bersalaman. Itu begitu salaman, dosa di antara keduanya seketika digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di awal-awal bulan Syawal ini kita dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kepada semua subscriber yang telah setia mendukung channel kami. Mudah-mudahan antum semua oleh Allah menjadikan orang yang soleh dan husnul khotimah, dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa, para subscriber, menjadi tradisi di kalangan kita, khususnya warga NU, yaitu ketika sampai pada bulan Syawal, Lebaran, setelah pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri, itu setelah sholat Id, ya, tradisi kita yang pertama itu bersalam-salaman, halal bihalal. Halal bihalal itu bukan makan-makan, ya. Halal bihalal itu artinya saling meminta maaf dan memaafkan.
Apakah harus hari raya minta maaf dan saling maafkan? Tidak. Cuman di hari raya ini momen kebersamaan kita gunakan untuk saling minta maaf dan saling memaafkan. Kembali lagi, mohon maaf, oleh saudara-saudara kita yang lain manhaj, yaitu manhaj salaf, yang ngaku manhaj salaf, tradisi halal bihalal, saling memaafkan, saling minta maaf, itu disebut bid'ah. Kita tahu bid'ah menurut mereka adalah kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin bid'ah. Setiap hal yang bid'ah itu sesat, dan yang sesat masuk neraka. Berarti orang yang saling memaafkan, saling minta maaf, itu masuk neraka. Sekarang saya ajak, terutama saudara saya, saudara kita Salafi Wahabi, saya ajak untuk berpikir, logiskah orang yang meminta maaf atas kesalahannya kepada orang lain dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain masuk neraka? Logis enggak? Ini biasanya orang-orang Wahabi ketika diminta pendapatnya, aduh, ngacau kemana-mana, komentarnya sudah jauh di luar konteks. Diminta dalil malah memfitnah, minta dalil malah menuduh. Ya gimana ya? Cuman saya tanya, logiskah orang yang meminta maaf di saat lebaran dan orang yang memaafkan, artinya maaf-maafan di dalam lebaran itu dibilang atau dihukumi masuk neraka? Logis nggak? Iya, logis, karena tidak diajarkan oleh Nabi. Oh, berarti kalau tidak diajarkan Nabi, bid'ah, masuk neraka. Ayo berpikir dengan jernih. Kesampingkan doktrin-doktrin yang tidak punya dasar yang kuat. Saling memaafkan masuk neraka, logiskah? Itu cuma. Setelah itu silaturahmi. Silaturahmi itu kapan saja waktunya. Cuman karena ini bertepatan dengan momen hari raya Idul Fitri, yang dimana kita itu pada umumnya kaum muslimin dan muslimat, khususnya warga NU dimanapun berada, itu tradisinya saling memaafkan, ya, halal bihalal, kamu silaturahmi, itu tradisinya. Ya, kalau ini dibilang bid'ah sesat, ini yang sesat yang siapa? Apa yang menghukumi sesat? Apa yang melakukan apa yang silaturahmi dengan halal bihalal? Itu tidak banyak ya, karena tadi di cuplikan video sudah ada, yaitu dari Ustadz Subhan Bawazir. Tidak ada contoh Nabi. Ini sudah berkali-kali tentang bid'ah dibahas, cuman dia namanya Wahabi, tak pernah menghargai orang lain, selalu membenarnya sendiri, merasa paling benar, selalu merasa lebih baik dari orang lain, sehingga pendapatnya orang lain itu semuanya salah, yang benar cuma pendapatnya Allah. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya walaupun sedikit, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.